Shalom jemaat Tuhan, bersyukur kita dapat berkumpul bersama-sama di dalam kasih dan sukacita Allah. Roma 15 ayat 13, biarlah Allah, sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kasih dan berkat-Mu. Dan kami akan memulai ibadah pada hari ini untuk bersama-sama memuji dan mengagungkan nama-Mu. Kami tahbiskan ibadah pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang baik. Amin. Shalom warga kerajaan, apalagi tanda orang dewasa. Orang dewasa tidak melihat kesempitan, mereka melihat kesempatan. Saya sering katakan ada dua golongan orang, itu orang Jepang dan orang Tionghoa yang tidak punya kosakata krisis dalam bahasa mereka. Yang ada cuma opportunity, dangerous opportunity. Dan saat ini ada 5.000 orang laki-laki kepala keluarga, belum istri jadi 10.000, belum anak-anak mereka. Zaman itu ya satu keluarga masih sedikit 4 anaknya ya. Dan apa yang terjadi mungkin 40.000 orang. Dan apa yang terjadi saudaraku, murid-murid cuma melihat yaitu masalah. Hari sudah malam, tempat ini sunyi. Dan mereka usul kepada Tuhan Yesus. Suruh mereka pergi. Suruh cari makan sendiri di desa-desa. Saudaraku, apa seperti itu mentalitas kita? Tetapi ada seorang anak kecil melihat kesempatan. Dia begitu dipenuhi dengan hadirat Tuhan, ya, dipenuhi dengan kasih Tuhan. Coba bayangkan, masa 40.000 orang itu tidak ada satupun yang tergerak seperti anak kecil ini, ya. Mereka semua ikut Tuhan, sudah dengarkan khotbah dari pagi sampai malam ya, sudah sore menjelang malam. Dia serahkan 5 roti 2 ikan. Ikan di Danau Galilea yaitu seperti ikan mujair segini ya ukurannya ya. Masa anak kecil makannya dua ikan, 5 roti kan kebanyakan. Rupanya ibunya yang mengajar, nak, kalau makan jangan pernah sendiri, bagi dengan temanmu. Dia sedang menyediakan anak ini supaya jadi kaya. Orang beruang dengan orang kaya itu beda. Kalau beruang ya cuma punya uang. Ya, karena itu seperti beruang, saudara ya. Tetapi kalau orang kaya itu suka berbagi. Dan anak ini melihat kesempatan. Dia tahu Yesus bisa menggandakan roti dan dia dengar, bukan Musa yang memberi makan kamu di padang belantara, tapi Bapakku yang di sorga. Dan dia juga tahu Nabi Elisa pada zaman itu, yang zaman dahulu itu, pernah itu di tangannya berlipat ganda dengan firman Tuhan, 100 orang jadi kenyang. Padahal makanan cuma untuk beberapa orang. Dia bilang, ini kesempatan lihat mujizat. Mujizat cuma terjadi di waktu terjadi kesesakan. Seperti hari-hari ini. Ketika obat itu dibeli oleh orang Jakarta ya, di Bali tidak ada obatnya, saudara. Remdesivir, Actemra ya. Bahkan yang sederhana Avigan dibeli orang Jakarta semua. Lalu dijual dengan harga lipat ganda. Kiranya Tuhan memperingatkan mereka. Saya tidak boleh mengutuk ya. Tapi orang semacam itu perlu dihukum, saudara ya. Tetapi Yesus berkata, kamu harus memberi mereka makan. Kita mesti merubah pola pikir kita. Bukan penerima, tetapi pemberi. Saya pernah sering cerita bedanya raja dengan pengemis. Tadi minggu yang lalu bedanya orang dewasa dengan anak-anak. Orang dewasa memberikan angpau, anak kecil menunggu angpau. Yesus berkata, tidak perlu mereka pergi. Jangan jadikan mereka masalah. Jadikan mereka resipien untuk menerima berkat Tuhan. Disuruh duduk. Dan saudara, Yesus mengambilnya menengadah ke atas. Saudara ingin mengalami mujizat, menengadah ke atas. Kalau melihat ke bawah, saudara tidak pernah, yaitu akan mengalami berkat Tuhan. Lihat sumbermu. Abba, Bapa itu artinya sumber. Lalu kemudian dia memberkatinya, dipecah-pecahkannya, dan di tangan daripada murid-murid, dia diajar oleh Tuhan. Ya, jangan seperti anak-anak, jadi orang dewasa.
terjadi pelipat gandaan. Pelipat gandaan akan terjadi di tangan saudara dan saya. Tuhan memberkati. Amin. Kami bersuka cita bersamamu Tuhan, hanya di dalam kasih dan pengharapan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, akan patah semangatku, akan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, akan patah semangatku, akan hilang kekuatanku.
Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang
sebab-Mu Tuhan. Ku percaya Kau yang selalu menuntun hidupku. Oh Yesus, hanya bersama-Mu Tuhan. Shalom, Jemaat Rock Ministry. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, untuk semua kebaikan Tuhan yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan belajar bersama bagian daripada firman-Mu. Beri inspirasi kepada kami,
sehingga firman-Mu meneguhkan kami, mengikuti langkah kami di dalam kami menjalani hidup kami di masa-masa yang tidak mudah ini. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, beberapa tahun ini dunia literasi dipukau oleh dua buah buku karya seorang bernama Yuval Noah Harari. Sejarawan muda yang lahir tahun 1976 dan menyelesaikan studi PhD-nya di Oxford University pada tahun 2002. Buku yang terkenal ini, yang pertama adalah Sapiens, terbit di dalam bahasa Ibrani pada tahun 2011. Dan yang kedua adalah buku yang berjudul Homo Deus, terbit dalam bahasa Ibrani pada tahun 2015. Kedua buku ini menjadi buku bestseller, diterjemahkan di berbagai bahasa dan termasuk bahasa Indonesia. Buku yang pertama, di dalam bukunya yang pertama, Harari mencoba untuk menjelaskan dari mana peradaban manusia berasal. Dan di dalam bukunya yang kedua, Homo Deus, Harari menjelaskan kemana peradaban manusia itu akan menuju. Akan ke arah mana peradaban manusia itu terarah. Dalam karya Homo Deus, buku yang kedua, di halaman pertama dari buku ini disebutkan bagaimana sepanjang sejarah manusia mencoba untuk menghadapi 3 persoalan fundamental yang menyebabkan banyak kematian, yaitu kelaparan, penyakit, dan perang. Sekarang kelaparan memang masih ada, namun angka orang yang meninggal karena kematian sudah tidak semasif pada awal sejarah dari manusia. Namun banyak juga sekarang yang meninggal karena mengalami obesitas. Perang juga sudah tidak menjadi penyebab paling penting dari kematian, karena pada tahun 2012 hanya ada angka kematian yang menewaskan sekitar 120.000 orang. Sementara yang mati karena bunuh diri justru mencapai 800.000 orang. Mesiu dan agresi bertukar tempat dengan melankoli dan depresi sebagai faktor penyebab kematian dari Sapiens. Kini setelah manusia bisa mengatasi berbagai faktor penyebab kematian itu, maka kemudian manusia di dalam bukunya Homo Deus, Harari mengkisahkan manusia sedang berjuang untuk mengatasi usia tua. Bagaimana manusia tidak bisa menjadi tua, alias muda terus. Dan yang kedua, bahkan manusia sedang mencoba dengan segala rekayasa teknologi bagaimana manusia bisa terluput dari yang namanya kematian. Di dalam buku Homo Deus disebutkan bahwa kematian itu adalah hanya sekedar kesalahan teknis. Bagaimana caranya? Maka kemudian ada rekayasa biologis, rekayasa cyborg, dan rekayasa benda-benda non-organik lainnya. Kehidupan abad 21 begitu diwarnai oleh penemuan big data, kecerdasan artifisial, sampai perkembangan neuroscience, robotika, dan rekayasa genetik. Dan ini melahirkan sebuah era yang disebut dengan era revolusi industri ke 4.0.
Sebuah era yang mencoba untuk menghasilkan apa yang disebut dengan smart factory. Sebuah perusahaan yang dikendalikan bukan oleh manusia, tetapi oleh banyaknya robot yang bekerja di dalamnya. Tentu di satu sisi kita perlu bersyukur bahwa penemuan-penemuan teknologi ini akan sangat memudahkan kehidupan manusia. Bayangkan Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi, kalau sampai detik ini teknologi informasi, komunikasi tidak berkembang dengan begitu cepat, maka saya pikir kita akan sangat kesulitan sekali menjalankan ibadah minggu kita di masa pandemi COVID-19. Namun di sisi lain kita juga harus hati-hati. Kenapa? Karena kemajuan sering membuat manusia lupa pada jati dirinya. Kepandaian yang Tuhan anugerahkan kepada anak manusia justru sering membuat anak manusia memberontak kepada sang pemberinya. Tentu saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua, jangan berprasangka negatif dan antipati terhadap perkembangan teknologi yang ada. Mengapa? Kita perlu belajar dari sejarah bahwa gereja pernah salah menilai perkembangan kemajuan dari teknologi. Misalnya, ketika lahir yang namanya komputer, credit card, chip, semua ini dihubung-hubungkan dengan angka 666 yang menunjuk kepada antikristus dengan metodologi cocok loginya. Namun kita bisa melihat bagaimana sekarang gereja tidak pernah bisa terlepas dari teknologi-teknologi itu. Jangan berprasangka negatif. Jangan antipati dengan perkembangan teknologi. Namun, perkembangan teknologi yang ada seharusnya tidak membuat manusia menjadi sombong. Apalagi ingin menjadi homo deus, menjadi manusia dewa. Manusia yang tidak bisa mati. Manusia yang ingin menyamai Tuhan. Mengapa? Karena pada dasarnya manusia dengan segala kepandaiannya yang dimiliki, manusia tetap merupakan makhluk yang sangat rapuh. Manusia tetap merupakan makhluk yang sangat rentan. Betapa tidak, baru saja kita menikmati berbagai teknologi yang sedang berkembang, baik teknologi komunikasi, transportasi, informasi. Dan belum kita juga menjadi homo deus. Faktanya sekarang kita diporak-porandakan dengan satu makhluk yang tidak tampak yang disebut dengan virus COVID-19. Berdasarkan data pada tanggal 1 Agustus, angka kematian di dunia sudah mencapai lebih daripada 4 juta orang. Dan di Indonesia sendiri sudah mencapai 95.000 lebih orang yang meninggal karena COVID-19. Baru saja kita agak tenang karena sudah ditemukan vaksin untuk COVID-19. Tapi varian-varian baru dari virus ini sudah muncul begitu rupa. Bapak Ibu, kisah ini mengingatkan saya pada kisah di dalam Kejadian pasal 11 ayat 1 dan 9. Di dalam Kejadian pasal 11 ayat 1 dan 9 disebutkan di sana ketika manusia sedang bereforia. Manusia sedang sangat senang sekali. Kenapa? Karena dikatakan di dalam 11 ayat 1 sampai 8 saya bacakan. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana.
Mereka berkata seorang kepada yang lain, mari kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Ayat 15, lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah, kita turun dan mengacaubalaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Di dalam ayat 8 dikatakan, demikianlah mereka diserakkan Tuhan dan di situ ke seluruh bumi dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Mengapa Tuhan menghukum mereka? Ada 3 tafsiran yang berkembang dari teks ini. Alasan kenapa Tuhan menghukum mereka. Yang pertama, mereka ingin menemukan sebuah nama bagi mereka sendiri. Atas inisiatif mereka sendiri. Lepas tanpa mengikut sertakan Yahweh. Yang kedua, mereka berusaha agar tidak tersebar. Yang ini tentunya berlawanan dengan perintah Allah di dalam Kejadian pasal 1 ayat 28 dan 9 ayat yang pertama. Dan yang ketiga, tafsiran yang ketiga kenapa Tuhan menghukum mereka. Karena itu merupakan dosa kesombongan dan perlawanan terhadap Allah. Seperti apa yang diungkapkan, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Apapun alasan Tuhan menghukum mereka, bagi saya tampak dengan jelas dalam teks ini sepandai apa, sekuat apa, bahkan ketika seluruh umat manusia secara struktural bersekutu. Bukan hanya merencanakan rencana-rencana yang spektakuler, namun juga mewujudkannya rencana-rencana tersebut. Namun di balik semua rencana-rencana manusia yang spektakuler itu, ada kekuatan yang tak terlihat. Ada kekuatan yang tersembunyi. Dan kekuatan yang tersembunyi ini adalah kekuatan Allah. Sebuah kekuatan yang tak akan pernah rapuh. Hanya karena kehebatan dari teknologi yang dibangun oleh anak-anak manusia. Sehebat-hebatnya manusia, sebanyak-banyaknya manusia membangun persekutuan. Kehebatan manusia tetap terbungkus, diselimuti oleh kerapuhan yang begitu banyak. Sehebat-hebatnya teknologi kesehatan yang telah dikembangkan oleh umat manusia. Akhirnya porak-poranda, kalang kabut diterjang sebuah benda yang tak tampak oleh mata, yaitu virus COVID-19. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, manusia betul-betul rapuh. Manusia mempunyai segala kerapuhan di dalam hidupnya. Saya ingin mengajak Bapak, Ibu, saudara-saudari hari ini merenungkan dari Mazmur pasal 90. Mazmur pasal 90 secara gamblang menggambarkan begitu rapuhnya umat manusia. Begitu rentannya kehidupan dari umat manusia.
Mazmur ini dikategorikan sebagai mazmur ratapan. Yang intinya pemazmur memohon supaya Allah jangan membiarkan bahaya yang bisa menghapuskan komunitas yang telah Allah sendiri bangun melalui anugerahnya. Dan dalam mazmur ini, bahaya yang biasanya secara lahiriah datang dari bangsa-bangsa lain di sekitarnya. Namun di dalam mazmur ini, ancaman bahaya itu bukan datang dari bangsa-bangsa lain. Namun berasal dari kejahatan umat manusia itu sendiri. Namun berasal dari kejahatan umat manusia itu sendiri. Ya, perang memang sudah hampir jarang terdengar. Namun kejahatan bisa muncul dari setiap manusia itu sendiri. Dan Mazmur 90 berangkat dari sebuah keyakinan bahwa yang pertama, Allah adalah pribadi yang kekal. Allah adalah pribadi yang kekal. Di dalam ayat 1 dan 2, Mazmur yang digubah oleh Musa ini, Musa memanjatkan doanya. Doa Musa, abdi Allah, Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami, turun temurun. Dan ayat 2 itu merupakan alasan kenapa Allah itu dijadikan sebagai tempat perteduhan. Karena di ayat 2 disebutkan, sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakkan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Itulah kenapa Allah dijadikan sebagai alasan bagi tempat perteduhan di dalam doa Musa. Karena Allah sifatnya adalah kekal. Karena sifatnya kekal, maka Allah tak terbatas oleh waktu dan ruang. Allah tidak rapuh oleh karena waktu dan ruang. Allah tidak rapuh oleh karena segala yang ada di dunia ini. Dan ini sangat berbeda dengan manusia. Karena apa? Karena manusia di dalam ayat 3 sampai 11. Begitu disebutkan bahwa manusia itu adalah sifatnya temporal. Sifatnya sementara. Manusia tidak bisa dibandingkan antara manusia dengan Allah. Baik di dalam kehidupan, di dalam rencana maupun di dalam kekuasaan. Ada jarak yang begitu jauh antara manusia dengan Allah yang kekal itu. Manusia sifatnya temporel. Kenapa? Karena manusia punya tanggal kematian. Manusia punya tanggal kematian. Di dalam ayat 3 disebutkan, Engkau mengembalikan manusia kepada debu. Dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Begitu Allah sudah berkata kembalilah, maka manusia harus kembali kepada debu. Artinya apa? Dengan mengingat Kejadian pasal 3 ayat 19 yang berkata, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu. Sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita diingatkan akan kelemahan dan keterbatasan kita. Manusia tidak punya kuasa atas nyawanya. Allah yang berkuasa atas nyawa anak manusia. Ketika Allah berkata kembalilah hai anak-anak manusia. Maka dia akan kembali menjadi debu. Kematian bagi manusia itu pasti. Namun sebaliknya kekekalan bagi Tuhan itu
pasti. Yang kedua, manusia sifatnya temporel karena manusia itu punya banyak keterbatasan. Di dalam ayat 4 disebutkan, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. 1000 tahun sama seperti hari kemarin. Allah Tuhan atas waktu. Manusia hidupnya selalu dibatasi oleh waktu. Namun tidak bagi Tuhan. Di dalam ayat 5 dikatakan engkau menghanyutkan manusia. Mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh. Di waktu petang lisut dan layu. Umur manusia begitu pendek. Umur manusia begitu singkat. Di dalam Mazmur pasal 103 ayat 15 digambarkan hal yang sama. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput. Seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia. Dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Begitulah kerapuhan daripada yang namanya manusia. Begitulah yang disebut manusia penuh dengan kerentanan. Yang berikutnya Bapak Ibu, manusia itu adalah makhluk yang penuh dengan dosa. Manusia adalah makhluk yang penuh dengan dosa. Dan kenyataannya adalah Allah menghukum dosa. Di dalam ayat 7 dan 8 disebutkan, sungguh kami habis lenyap karena murkamu dan karena kehangatan amarahmu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapanmu dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajahmu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih, jika Allah murka, maka di dalam sekejap, bukan hanya 1-2 orang, tetapi seluruh umat manusia yang ada di bumi ini akan lenyap dalam waktu yang sekejap. Dan yang berikutnya, selain manusia itu penuh dengan dosa sehingga dia mendapatkan hukuman atas dosa itu, hari-hari manusia itu juga dipenuhi dengan penderitaan. Di dalam ayat 9-10 disebutkan, sungguh segala hari kami berlalu karena gemasmu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Perhatikan baik-baik. Dikatakan di ayat 10. Kebanggaan manusia itu apa? Kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Di dalam semua kerapuhan yang sudah kita dengar tadi, maka tidak ada alasan bagi manusia untuk menyombongkan dirinya. Tidak ada alasan bagi manusia untuk menjadi sombong. Bahkan meskipun dia pandai, bisa menemukan segala temuan-temuan teknologi yang canggih, tidak ada alasan manusia untuk lupa pada penciptanya. Kenapa? Karena manusia pada dasarnya adalah rapuh. Untuk itu pemazmur mengajarkan kita harus selalu ingat. Selalu ingat apa? Selalu ingat bahwa Tuhan itu Maha Penyayang. Kita harus selalu ingat Tuhan itu Maha Penyayang. Pemazmur dalam ayat 12-17 mengajarkan kepada kita melihat semua fakta kerapuhan yang sudah saya sampaikan tadi, maka sebagai manusia kita perlu mengingat di dalam doa-doa kita kepada Allah yang Maha Penyayang itu. Kita harus merindukan belas kasihannya di dalam kehidupan kita.
sebagai manusia-manusia yang rapuh ini. Yang pertama, langkah yang perlu kita lakukan adalah menggunakan waktu dengan bijaksana. Ayat 12 disebutkan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Menghitung bukan hanya menghitung dalam arti kuantitas 1, 2, 3. Tetapi ajarilah kami menjadikan hari-hari kami itu hari-hari yang berkualitas. Menjadi hari-hari yang produktif. Supaya apa? Supaya kita bisa memperoleh hati yang bijaksana. Yang kedua, kita harus minta belas kasihannya. Memohon belas kasihan Allah. Di ayat 13 dikatakan, kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi? Dan sayangilah hamba-hambamu. Di dalam situasi yang tidak mudah ini, teriakan itu mestinya harus kita teriakkan dengan lantang kepada Allah. Tuhan, kembalilah ya Tuhan. Berapa lama lagi? Dan sayangilah kami semua umat-Mu ini. Dan berdasarkan belas kasihan Tuhan, God's compassion, kita dapat meminta belas kasihannya itu. Karena cintanya itu tak berkesudahan. Karena cinta Allah itu tak berkesudahan. Dan jika kita melakukan itu, berkat yang kita terima diungkapkan oleh pemazmur di ayat yang ke-14. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Dan berdasarkan belas kasih Tuhan, hasadnya, kasih setianya dan kesetiaan perjanjiannya, kita memanjatkan permohonan kita. Dan di ayat ini kita akan menerima 3 berkat, a triple blessings. Yang pertama adalah kenyangkan, kepuasan. Bapak Ibu, tidak ada manusia yang bisa dipuaskan oleh harta. Berapapun harta yang kita miliki, kita masih mencari lagi. Itu buktinya kita tidak akan pernah puas karena harta yang kita miliki. Yang kedua, berkat yang kedua adalah kegembiraan. Dan yang ketiga adalah sukacita. Dan itu akan menemani hidup kita sepanjang hari-hari kita. Luar biasa. Bukan hanya 1 menit, 2 menit. Tetapi sepanjang hari kita. Untuk apa? Pertanyaannya, kalau itu semua kita dapatkan. Goalnya, tujuannya adalah supaya apa? Supaya kita hidup untuk memancarkan keindahan Allah. Supaya kita hidup untuk memancarkan keindahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Di ayat 16 disebutkan, biarlah kelihatan kepada hamba-hambamu, perbuatanmu dan semarakmu kepada anak-anak mereka. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan oleh manusia semuanya akan binasa. Seberapa banyak kekayaan yang kita punya tidak akan pernah membawa kita kepada kekekalan. Namun apa yang dilakukan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita, apa yang kita lakukan bersama Tuhan akan mendatangkan kekekalan di dalam kehidupan kita. Kekayaan, gelar akademik, pangkat, derajat akan punya nilai kekekalan jika kita mengizinkan Tuhan menggunakannya untuk apa? Bagi kebaikan banyak orang. Sarah Gilbert, penemu vaksin dari AstraZeneca. Sebagai penemu vaksin yang dibutuhkan banyak orang saat ini. Bukan hanya di satu negara, tetapi di seluruh negara yang ada di belahan bumi ini. Mestinya Sarah bisa mendulang banyak keuntungan. Bisa menikmati banyak keuntungan. Namun ia menolak kemungkinan itu. Dengan menolak mematenkan dan mendapatkan royalti atas karyanya tersebut. Sarah tidak menilai semuanya selalu dikaitkan dengan uang. Dan saya yakin itu dihargai Tuhan apa yang dilakukan oleh Sarah. Kehidupan yang hanya dijalani di bawah matahari, kata pengkhotbah akan menjadi sia-sia.
Namun kehidupan yang dijalani di bawah ketuhanan Allah, Yesus Kristus, akan memiliki tujuan dan makna. Hebatnya, apa yang temporal di dalam Tuhan bisa menjadi abadi. Ajaran yang salah, the false teaching, itu memuja kehebatan manusia dan menempatkan manusia sebagai pusatnya. The right teaching, ajaran yang benar adalah mengajarkan manusia itu penuh dengan kerapuhan. Namun debu yang rapuh itu akan menjadi sebuah living creature, akan menjadi sebuah sesuatu yang hidup kalau nafas Allah dihembuskan ke dalamnya. Tetapi debu itu tanpa Allah akan kembali menjadi debu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau hari ini Engkau menyadarkan kepada kami adalah manusia yang sangat rapuh. Maka kami akan menjalani hidup kami di masa-masa ini bersama dengan Tuhan. Tidak akan menilai semuanya dari sisi uang. Tidak akan menilainya semuanya dari sisi yang sifatnya duniawi. Tapi biarlah kami menjalani hidup bersama Engkau sehingga hidup kami tidak sia-sia. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Shalom saudara, mari kita akan masuk di dalam ibadah perjamuan kudus. Saudara-saudara yang ada di rumah, saudara boleh mempersiapkan diri, boleh ambil roti dan anggur yang sudah saudara persiapkan. Saya percaya kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Dan kita tahu kebenaran Injil yang sejati adalah Kristus mati di atas kayu salib, dikuburkan, dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan Dia menyelamatkan kita melalui kematian dan kebangkitannya. Dan saat ini kita akan memperingati melalui perjamuan kudus. Nah, saudara-saudara yang sudah memegang roti dan anggur, mari saya ajak saudara untuk bangkit berdiri. Kita menghormati Tuhan, kita menghormati kebesarannya. Angkat roti di tangan kanan saudara. Saya percaya bahwa roti ini bukanlah roti biasa. Roti ini melambangkan tubuh Kristus. Tubuh yang dikoyak-koyak, ditombak. Sehingga Dia harus menanggung segala derita kita di atas kayu salib. Dan saya percaya saat ini, roti ini sudah dimateraikan oleh tubuh Kristus. Dan setiap orang yang percaya, biarlah memperoleh roti hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, marilah kita makan bersama-sama. Silakan saudara memakannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Oh, haleluya, Tuhan. Mari saudara yang sudah memakan roti, saudara boleh angkat anggur di tangan kanan saudara tinggi-tinggi, melewati kepala saudara, semua dengan keluarga saudara. Tangan kiri boleh di dada saudara. Kita percaya bahwa hari-hari ini kita boleh mengalami Kristus lebih lagi. Bahwa apapun juga yang terjadi, kita percaya Yesus adalah jalan keluar. Yesus adalah penolong kita. Percayalah bahwa kematiannya, kebangkitannya yang sudah dicurahkan melalui kuasa darahnya saat ini menyembuhkan saudara juga. Kalau ada di antara saudara yang sakit, saudara boleh meminum anggur ini. Percayalah bahwa engkau akan menerima kuasa daripada Kristus. Biarlah yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Mari angkat tangan saudara. Bukankah anggur ini sudah dimateraikan oleh darah Kristus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Mari saudara minum bersama-sama. Mari mengucap syukur Bapak Ibu saudara yang ada di rumah. Oh haleluya, haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah pengucapan syukur kami Tuhan. Kami percaya Bapak, saat ini kuasa-Mu bekerja Tuhan. Ada banyak rumah tangga boleh saat ini mengalami kebesaran kuasa-Mu Tuhan. Kasih karunia daripada Tuhan. Kami percaya tubuh dan darah Tuhan yang sudah kami terima boleh dinyatakan dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan yang telah memakannya dan meminumnya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Oh haleluya Yesus, terima kasih. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat Tuhan, tiba waktunya untuk kita semua bersama-sama memberikan persembahan untuk Tuhan sebagai bentuk ekspresi kasih kita. Bapak dan Ibu bisa memberikan persembahan lewat transfer ke nomor rekening ataupun scan QR Code yang akan ditampilkan di akhir ibadah. Sebelum itu, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, terima kasih atas kasih-Mu dan sebentar kami akan memberikan persembahan untuk-Mu. Dan biarlah lewat persembahan ini kami dapat memuliakan dan mengagungkan nama-Mu lebih lagi Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Amin. Mari saudara-saudara, Bapak Ibu yang ada di rumah dan keluarga saudara, mari kita mengucap syukur, kita terima berkat daripada Tuhan. Mari arahkan pandangan saudara kepada Dia. Dialah yang pemberi hikmat, Dialah yang memberikan segala kasih karunia-Nya buat saudara-saudara. Bapak, kami percaya saat ini setiap keluarga-keluarga yang ada dimanapun juga, pribadi-pribadi Tuhan yang mengangkat tangan, terimalah berkat daripada Allah Bapa kita, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan kuasa Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ialah kasih karunia Tuhan memimpin dan menyertai engkau dimanapun engkau berada. Apapun yang saudara-saudara kerjakan, dibuatnya berhasil. Diberkati keluargamu, rumah tanggamu, diberkati anak-anak dan cucumu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.